Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan agama Islam pada anak usia dini, yaitu sebagai tugas teknologi informasi dan komunikasi yang ada di mata kuliah saya. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Michael Alif Nugraha dengan NIM 2414071 kelas 3B. Langsung saja ke materinya. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah pembelajaran pendidikan di masa usia dini. Dari pembelajaran pendidikan masa usia dini ini mungkin ada beberapa macam yang saya harus jelaskan. Yang pertama ada pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pengajaran itu tersebut mungkin juga harus didukung oleh fasilitas yang disediakan sesuai dengan materi yang diajarkan, agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teman-teman itu harus mencapai suatu pembelajaran yang baik itu harus pendidiknya harus punya fasilitas yang baik, mungkin itu dari pendidik atau dari sekolahnya, karena itu salah satu tujuan agar pembelajaran kita itu tercapai dengan baik gitu. Nah, pendidikan agama Islam ini juga adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain. Nah, kita juga harus bisa menghormati sesama agama gitu. Karena kita juga dalam pendidikan ini belajar bahwa untuk memahami, menghayati, dan untuk juga sopan terhadap orang di sekitar mungkin gitu. Nah, dengan demikian pembelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar yang telah diatur oleh pendidik, yang berguna untuk membina dan mengasuh secara sistematis dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, hingga mengenal ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain, hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita juga di sini harus bisa menyeimbangi antara kita dengan agama gitu. Dan juga kita itu dipersatukan itu melalui ajaran-ajaran agama, persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkin. Yang kedua ada fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, fungsi tersebut di sini adalah untuk membutuhkan
kreativitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik. Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam itu adalah ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengembangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini kita itu harus meningkat fungsi dari pendidikan itu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita untuk dididik kepada Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, fungsi dari pendidikan yang kedua ini adalah kita di sini itu pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan ini di dunia dan di akhirat itu. Yang ada penyesuaian mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kita juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan itu juga sesuai ajaran agama Islam gitu. Jangan melenceng dari ajaran Islam gitu, karena itu membuat kita akan semakin buruk dalam hidup. Yang keempat ada perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ada itu dari fungsi pendidikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik gitu. Nah, yang kelima ada pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang keenam ada pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum. Yang ketujuh ada penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, jadi fungsi tujuan pendidikan ini adalah yang ketujuh itu penyaluran, yang dimana anak-anak yang memiliki bakat agama Islam itu bisa menyalurkan ilmunya untuk dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, lanjut ya, yang ketujuannya. Jadi tujuan pendidikan Islam ini untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, menurut M. Atiyah Al-Bashri, sebagaimana yang dikutip oleh Zuhair ini, itu menerangkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah bahwa pendidikan Islam itu secara umum adalah yang pertama itu untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Jadi akhlak kita tuh emang benar-benar mulia gitu di hadapan Allah gitu. Yang kedua ada persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, tujuannya itu untuk untuk persiapan kita di dunia maupun di akhirat gitu. Yang ketiga ada persiapan untuk mencari rezeki dan pembayaran segi kemanfaatan. Yang keempat membutuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan
tahu untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.